Taktik tempur mematikan TNI buat KKB Papua dan UPM merana di hutan. Pemberontak mundur saja, kami kelaparan. Untuk urusan taktik tempur, TNI memang patut diperhitungkan. TNI sadari awal dibentuk merupakan prajurit tahan banting di medan pertempuran. Berbagai medan biasa dilahap personel TNI seperti Rawa Suntai alias rawa-rawa, sungai, dan pantai. Bahkan pasukan khusus TNI pernah dikirim ke Korea Selatan untuk mengikuti latihan perang Arctic Warfare, medan bersalju layaknya tentara NATO yang beroperasi di pedalaman Siberia. Taktik tempur yang kian matang membuat pasukan TNI siap sedia dikirim ke berbagai medan pertempuran. Tak terkecuali pedalaman Papua yang sudah akrab mereka sembangi. Kini kelompok kriminal bersenjata KKB Papua dan organisasi Papua Merdeka mulai merasakan kualifikasi tempur yang dimiliki TNI. Bahkan para anggota KKB dan UPM mengaku sudah kewalahan dan memilih mundur saja daripada kena sengat peluru TNI. Satgas Nemangkawi TNI yang bertugas memberengus KKB dan UPM rupanya melakukan taktik tempur pengepungan ke titik musuh. TNI dan Polri lantas memotong jalur logistik UPM dan KKB, sehingga tanpa adanya makanan bisa dipastikan hanya ada dua pilihan bagi musuh, mati kelaparan atau menyerah. Taktik ini nyatanya diakui sendiri oleh seorang pentolan UPM yang mengaku sudah tak sanggup lagi melawan TNI. Mereka TNI Polri semakin banyak, kami mau mundur saja, kata seorang pimpinan KKB melalui Hendi Talki HT, seperti dikutip zonajakarta.com dari akun Instagram Gerada Depan AND Minggu 21 Maret 2021. Rekan seperjuangan yang bercakap-cakap dengan ia lantas melontarkan hal yang sama, di mana TNI begitu cekatan menyekat semua pergerakan KKB dan UPM belakangan ini. Jadi begini Bapak, kami di sini juga susah, di sini kami juga susah untuk makan, ujar rekannya. Karena ada yang tak mau mundur, maka pentolan KKB itu memilih mundur duluan, bergabung kembali ke pangkuan Indonesia demi membangun Papua yang lebih baik lagi ke depannya. Ya sudah, kalau kalian bertahan, kami mundur duluan saja, katanya. Rupanya pentolan KKB itu ialah Kosiwo Noak Orarei. Ia menyerahkan diri ke TNI pada 17 Maret 2021. Setelah memerangi aparat Indonesia sekian lama. Saya NKRI, saya Indonesia, Pekik Noak memberi mencium bendera merah putih. Saat menyatakan diri sebagai manusia Pancasila di depan keluarga, sanak saudara dan Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Ferdian Indra Fahmi. Koar-koar bangga setelah bakar alat berat pembangunan Trans Papua. Lemek Taplo kini harus gigit jari. TNI Polri siap bersatu buru sang komandan KKB Papua di Pegunungan Bintang. KKB Papua, pimpinan Lemek Taplo menjadi sorotan akhir-akhir ini. Dikutip berita dari Surya melalui Sebisam Bom, Komandan KKB Papua, Lemek Taplo mengaku menjadi sosok yang bertanggung jawab dari teror serangan proyek Trans Papua. Lemek Taplo terkenal sebagai salah satu pimpinan KKB Papua yang cukup beringas dan keji. Ngalum Kupel adalah sebutan daerah operasi Lemek Taplo CS. Dikutip berita dari Tribun Papua Terbaru, Lemek Taplo dan pasukannya membakar 6 unit alat berat proyek jalan di Kampung Mangabib, Distrik Osegbang, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin 12 September 2022. 6 alat berat proyek jalan milik PT DHR yang dibakar sekitar pukul 20.00 WIT tersebut terdiri dari 5 ekskavator dan 1 bulldozer. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan,
Aksinya pembakaran itu dilakukan oleh KKB Ngalum Kupel, pimpinan Nasun Beminim. Bemimin. Akibat insiden pembakaran itu, 24 karyawan berhasil menyelamatkan diri ke Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Sedangkan 10 karyawan PT DHR lainnya dilaporkan masih terjebak di Kampung Mangabib, Distrik Kiwirok. Saat kejadian terdengar 6 kali letusan senjata dari KKB, sedangkan untuk para karyawan sebanyak 24 orang sudah berada di distrik Oksibil dan masih ada 10 orang lagi di lokasi kejadian, kata Kombes Ahmad Mustafa Kamal di Media Center Polda Papua, Selasa 13 September 2022. Sebelumnya, Lamek Taplo dan anak buahnya melancarkan serangan ke gereja di Kampung Amsibil, Distrik Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada Minggu 1 Mei 2022. Serangan itu mengakibatkan 2 aparat keamanan terluka. Keduanya, Bribda Fani Putra Perdana, anggota Satgas Preventif Damai Kartens, kena tembak di pinggang kiri. Sementara anggota Satgas Kodim Yonif 431 _SSP Pratu Willy Jones Basanes tertembak di bagian kaki. Lamek Taplo hingga kini jadi target perburuan aparat gabungan TNI dan Polri atas sederet aksi teror di Pegunungan Bintang.